Pak Kiai minta maaf, saya tolong doanya dicabut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al huznal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrisna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Episode sore ini kita telah sampai di episode yang ke-9, artinya Al-Hikmatut Tasi'ah, hikmah yang ke-9 dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang disyarah, dijelaskan oleh guru kita semua, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Tanawwa'at ajnas sul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka ragam atau keberagaman jenis-jenis amal itu ditentukan keberagaman ahwal. Ada dua kalimat, ada dua kata kunci pada hikam kali ini. Yang pertama al-a'mal, yang kedua al-ahwal. A'mal itu apa yang kita lakukan, ibadah kita, riyadhah kita, seseharian kita, muamalah kita dengan manusia, muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan hewan, dan seterusnya. Maka semua yang tampak ini adalah al-a'mal. Semua yang bisa dipanca indrai atau diindrai adalah al-a'mal. Sedangkan al-ahwal tentu bertolak belakang dengan a'mal. Maka al-ahwal itu adalah semua yang tidak bisa diindrai. Ahwal kita itu hanya kita, hanya Allah yang tahu. Kedudukan kita di mata Allah itu hanya Allah yang tahu. Tentu ada referensi lain yang mengatakan la ya'riful wali illa al-wali. Tidak ada orang yang mengetahui kewaliannya kecuali wali yang lain. Bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu seberapa tinggi atau rendahnya ahwalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, ahwal ada dua. Yang pertama al-ahwal nafsiyah wal ahwal al-istimaiyah. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa ahwal ada dua, nafsiyah yang berkaitan dengan diri sendiri, yang kedua istimaiyah. Tapi saya ingin menjelaskan dengan sederhana saja bahwa ada sebuah cerita, ada seorang ulama, seorang guru, seorang mursyid suatu hari didatangi oleh seorang perempuan. Dia mengaku anaknya 2. Pak Kiai, saya minta doa, saya seorang pedagang, saya tidak punya suami dan saya menghidupi anak-anak saya. Lalu didoakan oleh kiai ini, ya Allah, mudah-mudahan mari kalau gitu kita mari berdoa. Didoakan oleh kiai ini, dan alhamdulillah setelah pulang dari kiai, ibu-ibu ini dagangannya laris. Setelah 1 bulan kembali, ibu-ibu ini datang kepada seorang kiai dan mengaku kekhilafannya di hadapan kiai. Pak Kiai minta maaf, saya tolong doanya dicabut kembali. Kiai tersebut tersenyum. Mohon maaf, saya pedagang barang yang haram. Saya
memperdagangkan kesucian saya. Perempuan ini ternyata seorang mucikari atau seorang yang bekerja dengan eh, kehalalan dirinya sebagai seorang perempuan. Singkat cerita, dia itu tersenyum. Beliau menyampaikan, saya sudah tahu sejak kamu datang ke sini, tapi kamu rupanya ingin dagangan kamu yang itu laris, maka ya saya doakan kamu laris. Enggak Pak Kiai, sekarang saya berhenti dan saya tidak sanggup, karena setelah Pak Kiai doakan biasanya datang pelanggan 2 orang, 1 hari bisa 9 orang. Dia itu tersenyum dan menerima taubat perempuan itu, dan alhamdulillah perempuan itu taubat dan kemudian berdagang dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kiai ini adalah ahwal tertentu. Mungkin kita tidak bisa melakukan seandainya ada seorang pelacur datang ke rumah kita kemudian minta doa, kemudian kita doakan. Bisa jadi kita akan mengusirnya. Tapi keluasan hati, kelapangan pikiran, kejernihan rohani, menunjukkan kebijaksanaan, high wisdom saya namakan. Kebijaksanaan yang unggul, kebijaksanaan yang utama, memberikan ruang untuk bisa mengantarkan seorang pelacur ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan kasat mata kita. Apa yang dilakukan guru kita, misalnya Habib Syekhon di Jakarta, yang sering mencoret-coret mobil orang lain, bahkan memberikan makanan yang menurut saya mungkin tidak higienis, seperti aneh. Maka manusia tidak boleh melihat itu semua dengan mata telanjang dan rohani yang seadanya. Maka tanawwa'atil ajnasil a'mal. Keberagaman amal itu ditentukan oleh tingkat rohani atau tingkat kedewasaan rohani seseorang. Jangan lantas menghakimi seseorang hanya dari apa yang dilakukan dan apa yang kita lihat dari kasat mata kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, apa yang kalian lakukan secara zahir, wala ila suwarikum, dan tidak pada gambaran yang tampak pada kalian semua, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kalian semua. Apa maknanya? Ahwal. Maka hati, suasana hati adalah ahwal. Kondisi hati adalah ahwal, kejernihan hati adalah ahwal. Maka qalbun salim, hati yang jernih, menunjukkan ahwal yang tinggi. Maka dari itu para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita tidak lagi boleh menghakimi seseorang dari apa yang kita lihat. Bukankah kita juga sudah mendengar seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, dan dari air yang najis, kemudian dari sepatunya, kemudian Allah berikan contoh bahwa pelacur ini termasuk ahli surga. Pelacurnya najis, mohon maaf. Maksud saya mengamalkan amalan yang dilarang. Airnya najis karena itu air comberan. Anjingnya juga najis. Sepatunya bisa jadi najis. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang ikhlas, maka bisa mengantarkan dia pada surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, untuk apa kita banyak beribadah tapi selalu bersuudzon pada orang lain? Untuk apa jidat kita hitam tapi tidak pernah memberikan kepercayaan, kebaikan pada orang lain? Untuk apa puasa kita panjang tapi sepanjang suudzon kita kepada orang lain? Apalagi suudzon kepada guru kita. Na'udzubillah, suudzon kepada orang tua kita. Jangan ya dek, belajarlah dari puasa kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kejernihan hati dan ahwal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu ma tasma'un. Jangan lupa memulai berbuka dengan yang manis-manis seperti Anda yang nonton video ini. Selamat berbuka, selamat berkumpul keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.